Halo teman-teman, saya akan mengajari Anda cara melihat arah market dulu untuk pembelajaran tahap awal, karena ini sangat penting. Memahami arah market adalah yang terbaik. Mari kita lihat dari sini dulu. Untuk lebih jelas kita lihat dari sini. Ini adalah struktur market wave 10 ke 11. Sekarang berjalan 10 ke 11, sudah berakhir. Sekarang menuju ke 12 pullback untuk time frame yang besar. Dari sini kita menggunakan Elliott Wave ya untuk memahaminya. A turun, B naik, berarti C turun belum melewati wave 10. Berarti ini dinamakan pullback untuk time frame yang besar. Batas di sini, di garis putih sini belum melewati, ini menandakan pullback belum berakhir. Mari kita lihat. Saya menghapus garis sebentar untuk mengajarkan pada teman-teman semua. Saya membuat indikator untuk memahami Elliott Wave struktur kedua jenis ini. Oke teman, sekarang kita mulai dari mulai sekarang berjalan B masuk ke C, turun. Di sini kita menggambar 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 di break, karena dia break ulang lagi, break turun lagi, berarti ini 5 menjadi 1, 2, dan 3. Satu garis struktur turun ini menjadi 1, naik menjadi 2, turun 3, dan sekarang membuat Elliott Wave A. Di sini A, sekarang berlanjut B naik, saya perbesar ya untuk teman-teman lihat. Di sini A sudah berakhir, B berjalan, di dalam A ke B ada 3 gelombang. Gelombang 1, 2, dan 3, ataupun A kecil, B kecil, dan C. Naik ini kembali lagi, karena di sini A, B, C di sini adalah naik. Ini gelombang yang paling kecil ya. Jadi naik di sini menjadi A kembali. Mungkin agak sedikit bingung ya, tetapi bagi yang sudah memahami Elliott Wave ini tidak susah. Yang sudah memahami Elliott Wave. Jadi di sini sudah A berakhir, turun di sini dia mencari B, B berkemungkinan sudah berakhir. Kita cek di struktur. Sebentar, kita mengecek di struktur yang lebih kecil. Ya, sudah berakhir. B sudah berakhir,
alasan berakhir dari sini. Sudah break CH-OCH, turun ini adalah pullback menjadi B kecil, B kecil, dan sekarang akan naik melewati A. Ditaksirkan akan naik melewati A dengan catatan dia tidak boleh melewati garis gelombang kedua, wave kedua di sini. Kapan taksirkan kapankah naik ini sampai di mana? Kita tarik Fibonacci dari high ke low. High ke low, oke. Penafsiran saya, dia akan naik dengan menghitung gelombang juga ya. Sebentar. Ini sekalian kita cari arah market, sekalian memahami struktur ya. Saya mengajari teman-teman sekalian. Satu, ya, sesuai. Area order block di sini. Sesuai. Di sini berartinya kita memiliki 4 zona sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil open posisi sell. Sebentar. Oke. Baik, sudah selesai. Di 4 zona ini kita perkecil dan sekarang kita perbesar untuk memahami. Nah, di zona ini, zona penting di sini ada satu, pas di high A, gelombang struktur A, di high-nya ini dia berada di Fibonacci 261.8 dan ekstrimnya di 423,6 di sini. Sedangkan dua zona ini di tengah-tengah ini, di antara dua ini ada zona ini menjadi zona bahan pertimbangan kita. Wajib melewati A. Baca di dua zona ini yang kita jaga-jaga. Selanjutnya kita lihat, untuk memahami struktur, saya mengambil contoh dari sini. Ini 2B ya. 2B turun, ini menjadi 1. Mungkin yang masih dalam tahap awal belajar agak kebingungan, tetapi yang sudah memahami Elliott Wave itu lebih cepat memahaminya. Karena konsep SMC saya itu menggunakan konsep Elliott Wave, gabungan Elliott Wave dan SMC. 1, di sini 2, di sini 3,
Di sini 4. Dan di sini 5. 5, 4 di break. Telah di break, di sini sudah ditunjukkan melewati 4, berarti sah menjadi 2, 2. Ini 5 sama juga dengan 1. Kenapa bisa jadi 1 kembali? Alasan kembali 1 karena struktur 5 low-nya sudah di break di sini. Berartinya dia tidak jadi naik, turun. Turun di sini ini menjadi 1 kuning, itu adalah struktur kecil. Jadi kita menghitung struktur yang pertengahan aja. Di sini 1 naik, ini di break menjadi 2, turun kembali melewati struktur struktur 1 ini. Struktur 1 di break menjadi 3. Di sini 3. Sekarang naik, dia menuju A. A, B, sekarang berjalan C. Dari sini sudah paham? Di dalam struktur garis aqua ini, satu struktur 2 ke 3, dia bisa membentuk 3 gelombang sampai 5 gelombang. Bisa kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Pullback bisa menjadi 1 gelombang, 3 gelombang, sama juga 5 gelombang. 1, 2, 3 sama dengan 4. Jadi yang kuning ini, struktur yang kuning, untuk supaya tidak bingung, maaf, saya hapus dulu struktur yang magenta ini supaya lebih jernih. 1, 2, 3, 3 gelombang. 3 gelombang karena tidak melewati height di sini, struktur paling tinggi ini, kita menamainya menjadi A, B, dan C. C menjadi 4 karena melewati ini, low ini 4, turun menjadi 1 gelombang. Naik lagi 1 gelombang, 5 sama dengan 1, naik menjadi 2, turun kembali menjadi 3, 3 sama dengan 1. Kenapa saya tulis 1 bukan 3? Alasan saya karena di sini. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan 1, 2, dan ini 3. 3 sama dengan 1. Struktur bisa berubah-ubah. Sebentar. 3 sama dengan 1. Bagaimana kita mengetahui struktur ini berubah? Yaitu dengan CH-OCH dan BOS. Istilah lainnya CHOP. 1 gelombang garis 2 ke 3, dia membentuk 1, 3, dan 5. Baik, saya tunjukkan. Ini adalah 1. Kenapa saya tulis? Kenapa ini adalah 1? Karena di sini low-nya dilewati. Jadi ini 1, 2, 3. 3 selesai, dilewati lagi. Ini dilewati, lihat. Oke, 3 selesai. 3 sama dengan 1. 1, 2, 3.
Jadi gelombang yang paling besar di sini sudah bisa kita ketahui 2 turun 2 menuju dari B ini, B besar, dari B besar ke C, dia turun membentuk 3 gelombang. 1 gelombang besar, 2 gelombang, 3 gelombang. Untuk saat ini berjalan 3 gelombang, naik ini adalah pullback. Dengan catatan, kita akan mengambil opsi sell. Alasan tidak melewati 2. Bila melewati 2, kita akan berubah mengambil opsi buy. Jadi, dari sini gelombang inilah yang bisa memahami kita arah market. Dan konsekuensinya 2 ke 3 membentuk 1 gelombang, 2 gelombang kecil, 3 gelombang kecil, 4 gelombang kecil, 5 gelombang kecil. 5 gelombang kecil sama dengan 3 gelombang besar. Jadi 1, 2, 3. Dia akan membentuk 4 gelombang keempat dengan catatan tidak melewati 2 di sini. 2 di sini dia ditaksirkan di zona order block 1, 2, 3, 4 sini. Seperti Fibonacci yang saya tarik. Untuk kelanjutan, apabila kurang paham, saya akan menjelaskan lebih jelas dan mendetail setelah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami di komentar, dijawab di komentar. Akan saya balas di komentar. Jadi untuk hari Senin, goal adalah buy. Kita akan fokus buy dengan catatan tidak melewati 2 dan zona-zona merah ini. Sebagai open posisi kita sell. Target kita wajib buy melewati A ataupun target tercepat jangan melewati A, kita close. A di sini A besar. Bukan A kecil ini ya, tapi A besar ini. Fokus kita buy. Untuk hari Senin kita berfokus pada buy. Baik, selamat malam dan sampai jumpa. Silakan di like, share dan subscribe, dan komentarnya bila kurang paham akan saya jawab. Terima kasih teman-teman.